Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita mulaikan kebaktian pada malam hari ini, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berserta jemaat pada malam hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama kembali. Kami dapat menyembah Engkau, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kebaktian ini dari awal dan sampai tamatnya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami perahkan doakan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan satu pujian kasih Yesus. Dan
pada malam ini kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur dan merenungkan kembali betapa besar kasih Allah kepada kita. Melalui pujian ini, saudara, kita akan mengenang kembali kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang besar dinyatakan di dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Dan setiap kita memperingati kematian daripada Tuhan, sebenarnya kita harus merenungkan kasih Tuhan kepada kita semua. Seringkali seperti ada tertulis dalam nyanyian tadi, seringkali kita melupakan Tuhan, seringkali kita hidup jauh dari Tuhan, tapi biar malam hari ini kita diingatkan kembali ya. Dalam suasana sekarang ini, saudara, jangan kita merenungkan masalah yang terjadi saat-saat ini yang hanya meresahkan, tapi kita mau merenungkan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan tidak menghendaki kita merenungkan kesusahan, masalah, persoalan, ya. Tapi yang kita perlu renungkan adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Ini adalah kehendak daripada Tuhan yang dapat kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pertama ayat yang ke-1, dan saya bacakan sampai ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, firman Tuhan kehendaki kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi setiap hari, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu, saudara, kita serahkan kepada Tuhan, bukan untuk direnungkan. Hal-hal yang terjadi yang menimpa dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan, itu kita harus menyerahkan kepada Tuhan, bukan harus direnungkan. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Di dalam ayat tadi dan ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lalu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya kira tidak ada di antara kita pada malam hari ini yang tidak ingin mengalami keberhasilan, ya. Baik keberhasilan secara jasmani, ya, pekerjaan, ekonomi, terutama berhasil secara rohani. Ya. Kalau kita tidak berhasil di dalam kehidupan kerohanian kita tidak mungkin dapat mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Kita baca di dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan, saudara, dan pernyataan daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan. Sebab itu saya tadi tekankan dalam firman Tuhan ini tentang kasih Tuhan. Ya.
kasih Yesus kepada semua orang percaya. Di sini firman Tuhan katakan orang yang percaya ya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan menyelamatkan ya dengan rela pengorbanannya di atas kayu salib demi keselamatan jiwa-jiwa yang mau percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Kita bersyukur kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin ya. Tuhan menyediakan ya orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh kehidupan yang kekal, keselamatan saudara. Tuhan janjikan keselamatan kepada kita semua yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berdusta dalam janjinya. Kalau manusia bisa berdusta saudara, tapi kalau Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyediakan keselamatan, itu adalah pasti. Ya, bukan mudah-mudahan kita selamat, tetapi pasti kita diselamatkan. Tapi itu saudara, mari kita akan berusaha menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat seterusnya saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa tidak menyebut lagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu sebagai hamba, tetapi menjadi sahabat. Dalam firman Tuhan ini menyatakan kasih Tuhan luar biasa, menjadikan kita keturunan orang berdosa. Siapakah kita ini saudara? Kita keturunan orang berdosa yang seharusnya binasa. Tetapi kasih Tuhan luar biasa saudara. Kasih Tuhan itu menyelamatkan dan dinyatakan kasihnya sampai Tuhan itu menjadikan kita menjadi sahabat ya. Dan saudara, pada malam hari ini kita renungkan betapa besar kasih Tuhan. Dia mengasihi semua orang percaya dan mau menjadikan manusia itu menjadi sahabat ya. Kalau kita mempunyai sahabat, seorang pejabat yang tinggi, senang ya, bangga. Apalagi itu saudara, Tuhan pejabat di atas segala pejabat ya. Kalau kita dijadikan sahabat, tentu saudara kita perlu bangga, kita perlu senang, dan kita harus bagaimana sungguh-sungguh kita hidup dekat kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat saudara, Tuhan menjadikan kita ini menjadi sahabat. Kalau kita baca di dalam pasal yang sama tadi, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Tuhan yang diberikan kepada semua sahabat-sahabatnya, yaitu kita, saudara kita, orang-orang percaya yang sudah disebut sahabat Tuhan. Dan di sini katakan tidak ada kasih yang besar, lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Yesus rela ya, menyatakan kasihnya. Yesus rela untuk berkorban untuk demi menyelamatkan kita, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita yang disebut sahabat-sahabat Tuhan.
Makanya saudara, kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dekat kepada Tuhan, seperti Abraham. Ya. Kita baca di dalam Yakub pasal 2. Ya. Di sini diterangkan Abraham itu disebut sahabat Tuhan. Karena apa? Abraham itu orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang percaya dan orang yang hidup dekat kepada Tuhan, sehingga Abraham itu disebut sahabat Tuhan. Kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, mari kita mau seperti Abraham. Kehidupannya seperti Abraham. Kehidupan Abraham itu orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan, besar kepercayaannya kepada Tuhan, dan selalu melakukan kehendak daripada Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan. Itulah Abraham. Ya. Banyak orang percaya, orang Kristen yang hidupnya asal-asalan saja, ya, tidak mau dekat kepada Tuhan, ya, dan hidupnya tidak mau melakukan firman Tuhan. Di sini kita lihat dalam kehidupan Abraham itu orang yang menyenangkan Tuhan, sebab itu Abraham disebut sahabat daripada Tuhan. Kita baca dalam Yakub pasal 2. Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena Abraham menjadi orang yang percaya dan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab itu disebut sahabat Allah. Saudara, mari kita akan berusaha menjadi sahabatnya Tuhan. Kita yakin, ya, kasih Tuhan akan dinyatakan kepada semua orang percaya, dan termasuk saudara dan saya. Kasih Tuhan itu akan dinyatakan dan kita akan disebut sahabatnya Tuhan. Kita akan baca ayat seterusnya. Dalam Yohanes pasal tadi kita sudah baca ayat 13. Yohanes pasal 15 ayat yang Yohanes pasal yang ke-15 kembali kita akan baca. Maaf saudara, kita akan baca saja seterusnya di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-17. Ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di sini kita lihat kalau seorang yang dikatakan disebut sahabat manusia saja menaruh kasih setiap waktu, apa lebih Tuhan. Tuhan sebagai sahabat kita yang selalu akan menyatakan kasihnya setiap waktu, setiap saat. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, di sini kita lihat Yesus sebagai sahabat yang baik, yang
selalu melakukan hal-hal yang baik, tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Itulah dalam kehidupan Yesus sebagai sahabat kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Dan ayat seterusnya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi sampai karena banyaknya ikan. Di sini kita lihat Yesus seorang sahabat yang selalu memperhatikan orang-orang percaya sebagai sahabatnya. Masalah di sini kita lihat waktu itu mereka ditanya soal makanan ya. Apakah mereka punya lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Berarti mengalami kegagalan ya. Mereka pekerjaannya mencari ikan, tapi dia tidak mempunyai apa-apa. Lalu Tuhan perintahkan untuk menebarkan jalannya kembali. Nah di sini kita lihat kalau masalah berkat, saudara, jangan kita khawatir. Tuhan sebagai sahabat kita selalu memperhatikan. Sebenarnya pada waktu itu Tuhan tahu kalau mereka kekurangan ya, tidak mempunyai makanan. Usahanya merosot ya, tidak berhasil, mengalami kegagalan. Tapi bagi kita sebagai sahabat Tuhan, saudara, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong. Di sini terbukti Tuhan melihat pada waktu murid-murid itu tidak ada makanan. Jadi soal masalah berkat jangan kita khawatir. Tuhan itu memperhatikan. Kasih Tuhan dinyatakan Tuhan mengaku sebagai sahabat pasti memperhatikan. Kalau kita mempunyai seorang sahabat, tentu sahabat itu tidak mungkin berdiam diri kalau kita ada dalam keadaan kesusahan atau kesukaran. Dan di sini kita lihat Tuhan bertindak waktu itu, tebarkan kembali ya jalannya. Dan di sini sampai berkat berkelimpahan, mereka sampai tidak bisa menarik lagi karena penuhnya ikan ya dalam perahu itu. Nah, saudara, kalau kita mungkin mengalami kegagalan ya, sebab ada beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang mengeluh kepada saya, "Tante, toko saya sepi ya, mengeluh berarti kurang penghasilan ya, mengalami kegagalan dalam bisnisnya." Saya katakan tunggu sabar waktunya Tuhan ya. Serahkan kepada Tuhan ya. Tuhan berkuasa mengadakan dengan cara apapun juga. Tuhan bisa memerintahkan berkat dengan cara lain, bukan harus melalui toko. Saya katakan begitu. Jadi serahkan pada Tuhan, berdoa supaya masalah-masalah persoalan yang membuat toko-toko sekarang ini sepi, Tuhan segera bertindak, dilalukan, Tuhan akan campur tangan ya, menangani di dalam kehidupan orang-orang Kristen sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan ya. Jadi saudara, kita akan lihat ya, kalau kegagalan dalam murid-murid ini, Tuhan bertindak campur tangan, memberikan berkat juga dalam kehidupan kita semua. Jangan kita khawatir, Tuhan pasti akan bertindak dengan cara apapun juga. Dengan tidak ada hal yang sulit yang Tuhan kerjakan. Semua Tuhan mampu mengatasi. Di sini kita lihat murid-murid itu kekurangan makanan, tetapi Tuhan mampu untuk menyatakan mukjizatnya.
berkat yang luar biasa, ikan yang banyak sekali dicurahkan, diberikan kepada mereka. Nah, saudara, jangan kita pandang besarnya persoalan, ya. Persoalan selama kita masih berada dalam dunia itu pasti sering kali terjadi menimpa dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar, jangan kita pandang persoalan, ya. Jangan kita pandang besarnya persoalan, tapi mari kita pandang besarnya kemampuan Tuhan di dalam mengatasi persoalan. Tuhan mampu untuk mengatasi persoalan apa saja. Sebab itu jangan yang kita pandang persoalan saya besar sekali, tetapi pandang Tuhan. Kemampuan Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita renungkan, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya kita masing-masing, terlebih saat ini. Nah, saudara, kita pada malam hari ini kita mengenangkan kembali kasih Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan roti dan anggur, ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat Tuhan kasih karuniamu, kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menguatkan kami dengan firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa Tuhan kami tidak bisa menggambarkan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa, yang menganggap kami sebagai sahabat. Ajarkan kami meyakinkan kalau kami sudah mempunyai Engkau sebagai sahabat yang berkuasa, sahabat yang dahsyat, sahabat yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu pada malam hari ini Tuhan, Engkau akan tolong menambahkan iman kami masing-masing Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah akan menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan roti dan anggur ini dengan kuasa firman-Mu, supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu melalui perjamuan kudus ini. Saya yakin ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar akan dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini, dan kami yakin berkat-Mu akan dicurahkan, dan Engkau akan mengampuni segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini, kita terlebih dulu akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan ini di atas tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan darah Tuhan ini ke atas tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum darah Tuhan ini, kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih kami mohon Tuhan. Kiranya tubuh dan darah-Mu yang kami sudah makan dan minum ini menjadi kekuatan bagi kami semua, oh Tuhan, dan mengampuni kelemahan-kelemahan kekurangan kami. Dan oh Tuhan, menjadikan berkat, kekuatan, dan berkat di atas segala berkat melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam segala masalah Tuhan, Engkau sendiri akan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ada berkat-Mu melalui tubuh dan darah-Mu ini. Bukan roti dan anggur yang kami makan dan minum, tetapi Engkau sudah kuduskan menjadi tubuh dan darah Tuhan yang akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan serahkan segala-galanya kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, Engkau akan memberkati muatan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, dan mari kita senantiasa akan lebih setia kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan kita hanya mendengar, sekedar mendengar, tetapi kita akan renungkan betapa kasih Tuhan yang sudah menjadikan kita ini menjadi sahabat. Jadi jangan kita khawatir apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Kita mempunyai Yesus sebagai sahabat kita yang setia. Tuhan sebagai sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah biar kita lebih yakin, lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih mengasihi sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu mendamping kita, menyertai kita, memberkati kita, terutama menyelamatkan kita. Kita sebelum tutup dalam doa, kita akan naikkan pujian. Ada sobat yang setia. Dia
kita tutup dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang padamu pada tamatnya kebaktian ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Buat Engkau Tuhan, Engkau akan tolong bawa kami semua untuk tambah hari lebih dekat kepadamu. Lebih Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Lebih Tuhan mempunyai iman yang teguh Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi sahabat-sahabat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau akan menyertai kami dan seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Engkau akan menyertai kami semua Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Jamah kami satu persatu yang ada pada malam hari ini. Oh Tuhan yang beribadah kepada-Mu pada malam hari ini. Supaya sebentar kami semua pulang tidak dengan hampa. Tapi berkat-Mu, kekuatan yang daripada Engkau. Oh Tuhan, iman yang kuat. Engkau akan memberikan, melimpahkan kepada kami semua. Baik berkat jasmani, terutama berkat rohani. Keselamatan jiwa kita kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan dalam Yesus Kristus akan menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.